Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silumita Dianing Armania dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 31. Di sini saya akan membahas kasus atau masalah yang terjadi di dunia olahraga. Baru-baru ini, seorang pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Nandini Putri Arumni, mengalami cedera ACL saat berlaga di turnamen Piala Uber 2021 di Ceres Arena, Aarhus, Denmark. Ini merupakan salah satu cedera yang paling sering dialami oleh atlet profesional. Nandini Putri Arumni didiagnosa mengalami cedera sobek ligamen persial pada lutut kanan bagian dalam. Ia diharuskan istirahat selama 6 minggu. Tulis akun @ina_badminton. Apa itu cedera ligamen? Cedera ligamen lutut atau cedera ACL adalah kerusakan atau kerobekan pada ligamen lutut anterior. Ligamen lutut anterior merupakan ligamen yang menghubungkan tulang paha bagian bawah dengan tulang kering untuk menjaga kestabilan lutut. Apa sih yang menyebabkan cedera ligamen ini? Jika dibandingkan dengan cedera lutut lainnya, cedera ligamen lutut anterior adalah cedera lutut yang paling sering terjadi. Ligamen lutut anterior bisa robek ketika kaki melakukan perubahan gerakan secara tiba-tiba. Misalnya berhenti tiba-tiba atau ketika lutut dan kaki terbentur oleh benda keras secara tiba-tiba. Jenis olahraga yang rentan menyebabkan cedera ligamen adalah basket, voli, sepak bola, dan bulu tangkis. Kronologis yang dialami oleh Nandini Putri Arumni, yaitu ketika pasca interval ia mulai kewalahan. Saat kedudukan mencapai 17-19, Nandini melakukan pukulan, akan tetapi ia tidak bisa mendarat dengan sempurna. Ia langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Gejala apa saja yang biasanya dirasakan oleh penderita? Penderita cedera ligamen lutut anterior biasanya akan mendengar suara seperti klutuk pada saat ligamen robek, diikuti oleh nyeri parah pada lutut sulit digerakkan dan diregangkan, lutut terasa tidak stabil, kesulitan berjalan, dan lutut membengkak dengan cepat dalam 24 jam. Cara mengobati cedera ligamen. Yang pertama, melakukan pertolongan pertama. Jika cedera ACL yang diderita Anda ringan, Anda mungkin hanya perlu meletakkan es di lutut, melakukan elevasi kaki, dan mengistirahatkan kaki untuk sementara waktu. Anda dapat mengurangi pembengkakan dengan membalut perban elastis di sekitar lutut Anda. Yang kedua, pengobatan. Untuk mengurangi pembengkakan dan rasa nyeri yang timbul, Anda bisa mengonsumsi obat antiinflamasi atau obat anti nyeri. Dokter mungkin menyarankan obat bebas atau meresepkan obat yang lebih kuat. Untuk rasa sakit yang hebat, dokter bisa jadi akan menyuntikkan lutut Anda dengan obat steroid. Yang ketiga, penyangga lutut atau penjepit lutut. Penderita cedera ligamen lutut anterior akan diberikan penyangga lutut untuk memberikan perlindungan ekstra pada lutut. Selain itu, penderita juga akan disarankan untuk menggunakan tongkat penopang guna mengurangi tekanan pada lutut. Yang keempat, fisioterapi. Fisioterapi dilakukan dengan tujuan mengembalikan kekuatan otot dan fungsi pergerakan lutut. Fisioterapi perlu dilakukan beberapa kali dalam seminggu untuk menguatkan otot di sekitar lutut, sekaligus mengembalikan kemampuan gerak lutut. Yang kelima, operasi. Operasi akan dilakukan jika penderita ACL mengalami beberapa kondisi berikut. Yang pertama, ligamen lutut anterior mengalami robekan parah atau avulse. Yang kedua, ada lebih dari satu ligamen yang robek. Yang ketiga, bantalan lutut atau meniskusi ikut rusak. Yang keempat, lutut tidak dapat menahan berat tubuh saat berjalan. Yang kelima, cedera terjadi pada atlet yang aktif. Untuk masa rehabilitasi, yang diperlukan biasanya memiliki waktu yang bervariasi. Namun, secara umum, pasien yang sudah dioperasi dan menjalani rehabilitasi dapat kembali berolahraga secara normal dalam waktu 1 tahun. Cara mencegah cedera ligamen lutut. Cedera ligamen lutut anterior sulit dicegah, namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya cedera ligamen lutut, yaitu yang pertama, lakukan latihan untuk menentukan posisi kaki saat mendarat setelah melompat.
Yang kedua, gunakan alas kaki dan bila perlu pelindung atau padding yang pas saat berolahraga. Yang ketiga, selalu lakukan pemanasan sebelum olahraga. Yang keempat, berlari. Ini bertujuan untuk menguatkan otot kaki. Yang kelima, kalian bisa melakukan skipping. Sama seperti berlari, skipping juga menguatkan otot kaki. Lalu, yang terakhir, kalian bisa melakukan knee-hug. Ini bertujuan untuk menguatkan otot pinggul atau panggul. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.